Ini dia saat-saat yang paling menentukan untuk nasib pergerakan emas selanjutnya. Apa betul kenaikan ini sudah selesai dan mungkin akan terjadi penurunan? Atau sebaliknya, justru penurunannya sudah selesai dan saatnya dia berbalik naik? Oke, hal ini akan ditentukan dari pergerakan ataupun nasib US dollar ataupun US Treasury yield nanti malam saat data GDP akan dirilis. Begini ulasannya. Ya, dari grafik US dollar ternyata candlestick kemarin ditutup dengan bullish. Jadi sebetulnya ini hampir sama dengan gambaran kita sebelumnya, bahwasannya dia tertahan di zona support yang memang sudah kita ketahui bersama 105.66, lalu kemudian candle ini berada di katakanlah di zona tengah dari 50% real body long white candle ya. Jadi candle hijau ini saya anggap ini adalah bullishnya, kemudian ini adalah koreksinya, sehingga sangat potensial untuk terjadi kenaikan kembali. Walaupun sampai saat ini kita belum lihat ada tanda-tanda pembalikan ke atas karena candlenya masih merah dan juga kecenderungannya turun. Nah, tapi sampai sejauh apa akan sangat bergantung kemudian hari ataupun di beberapa waktu ke depan. Nah, tapi yang paling penting jaga jangan sampai Anda melihat penurunan tersebut berlanjut sampai di bawah 105.63. Jadi ini kunci utamanya, sebagai resisten kunci adalah level terendah dari candlestick ini. Nah, selama dia tidak tembus, sebetulnya masih juga berpotensi untuk terjadi kenaikan. Jadi ada dua opsi, dia langsung naik atau dia turun dulu langsung kemudian dia naik. Sehingga nantinya ketemu candle katakanlah mungkin hammer ataupun long lower shadow. Nah, satu sisi, posisi ini juga akan sangat ditentukan dari nasib US Treasury yield-nya. Tempo hari dan sampai tadi ataupun kemarin kita sudah sempat sebutkan bahwa yang sedang kita nantikan dari arah ataupun teritori ini adalah terkait dengan lanjutan kenaikan karena kita melihatnya sebagai potential head ataupun ya kita sebut saja ini elite wave. Jadi kenaikannya kemungkinan sudah akan dimulai karena itu adalah inisiator dari penurunan kemarin yang tidak tembus di bawah 38,2%. Nah, kemudian juga candlestick yang kemarin atau tadi malam ditutup dengan bullish. Jadi setidaknya kita punya penguat untuk alasan mengharapkan kenaikan dari US Treasury yield sehingga masih bisa potensinya menekan katakanlah gold sampai beberapa waktu ke depan. Nah, ini akan menjadi penentu teman-teman karena satu sisi kita juga sedang melihat elite wave tapi di arah yang berbeda untuk gold tapi di grafik H1. Jadi temporary kemungkinan sifatnya adalah relatif jangka pendek untuk pola penurunannya. Oke, kembali lagi dengan status dari US Treasury yield-nya. Kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, maka kemungkinan area ini masih tetap dihantui oleh head and shoulder. Terlihat di sini bahwa dia walaupun naik ternyata belum tembus di atas resisten kita yang kita tandai kemarin, yaitu level 4,683%. Sejauh ini memang tipis ya, adanya di 4,652%. Ya, apapun itu sebetulnya tidak pengaruh terlalu banyak. Malah kemungkinan ini akan kecenderungannya gagal dan itu akan tembus level head-nya sehingga nantinya bagian ataupun area yang kita curigai sebagai head and shoulder itu tidak berlaku lagi alias gagal total. Nah, satu sisi kalau misalkan kita asumsikan ini gagal, maka saya bisa saja menarik areal trendline seperti demikian. Kalau ini yang terjadi dan cenderung lebih dominan, maka yang akan kita lihat bukan lagi head and shoulder, melainkan ascending triangle. Jadi kalau misalkan ini ascending triangle, sangat wajar kalau misalkan turunnya sedikit, lalu kemudian dia akan mengacu kepada penembusan level resisten. Sesuai dengan ketinggian dari area triangle ini, dan kemungkinan dia akan mencapai teritori 4,8 atau bahkan lebih tinggi. Nah, otomatis kalau itu yang terjadi, berarti ini kita akan dapatkan kenaikan untuk US dollarnya. Walaupun kita lihat di sini, gejalanya dia tertahan di zona tengah, kemudian dia turun lagi. Oke, berarti ada harapankah untuk terjadinya double bottom di sini? Ya, mungkin saja terjadi. Dan kalau ini yang betul-betul dikuasai oleh double bottom, maka neckline-nya akan berada di zona tengah ini. Dan itu akan menjadi indikasi yang sangat sempurna untuk pola kenaikan di dalam teritori trend channel ataupun katakanlah bullish flag. Nah, dengan demikian, posisi dari US dollar yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh US Treasury yield juga akan berdampak lebih stabil kepada pergerakan emas. Oke, kalau kita lihat di sini ternyata kemarin dia gagal untuk melanjutkan kenaikan ataupun bahkan ditutup di atas 2325 ya. Karena kemungkinan posisi ini hanya sempat sekilat ke 2337 dan persis dengan prediksi kita bahwa selama dia tidak tutup di atas area tersebut bahkan tidak tembus di atas 2345, 2355, dia masih tetap turun. Kemarin tertinggi 2337 dan langsung turun kembali sampai ditutup di 2315. Oke, sekarang kalau misalkan bisa lihat seperti ini, sebetulnya kita masih ada harapan untuk melihat retest areal support yang sebelumnya. 2 hari yang lalu, level terendahnya adalah 2291.
Nah, kalau misalkan ini ternyata terancam katakanlah ditembus, maka kita berpotensi melihat peluangnya untuk mencapai 2260-an. Cuman masalahnya, GDP mungkin tidak akan menjadi satu-satunya data, melainkan kita harus tunggu sabar sampai PCE besok malam. Nah, tapi ini juga memiliki ancaman yang sangat serius, yaitu kalau sampai dorong sampai 2255 atau zona tengah dari candlestick yang hitam ini, long black candle, maka potensi bullish akan kembali mendominasi, atau dengan kata lain, reversal bullish akan segera terjadi. Oleh karenanya, kemungkinan yang harus kita tunggu betul-betul nanti malam adalah data seberapa negatif kira-kira besaran hal tersebut. Kalau memang ternyata lebih rendah daripada ekspektasi, well, itulah sinyal yang utama sehingga kita bisa segera switch strategi menjadi buy. Tapi untuk saat ini, karena perkiraannya dia masih belum mampu untuk tembus 2355, saya anggap potensi sell masih tetap cenderung dominan. Nah, satu sisi kalau kita lihat dari grafik H1, perkembangan selanjutnya dari nasib Elliott Wave adalah menantikan apakah wave kelima itu akan segera muncul atau justru sudah selesai. Oke, kita asumsikan begini teman-teman. Misalkan saya ambil posisinya wave 1, wave kedua, kemudian wave 3 di sini, maka mungkin saja nih wave 5-nya sudah selesai. Nah, ini berarti kabar buruk, yaitu penurunan belum tentu akan turun lagi di bawah 2290 atau di bawah 2300. Artinya, kalau secara penawaran, maka di wave 1, 2, 3, 4, di mana 4-nya relatif katakanlah singkat, kemudian wave kelima, dan akhirnya inilah A, dan kemungkinan inilah B, sehingga yang sedang terjadi saat ini adalah wave C, yang kemungkinan akan tembus di atas wave A, dan itu berarti tembus di atas 2333. Artinya kembali, akan sangat potensial untuk menembus 2346 ataupun masuk ke teritori 2350-an. Tapi lagi-lagi, beberapa kemungkinan juga masih bisa terjadi termasuk data GDP nanti malam. Kalau misalkan kita asumsikan ini tidak terjadi seperti ini, dan kemudian menurut penomorannya maka kita anggap di sini masih level 3, maka areal yang bisa dibilang sideways ini kita asumsikan level 4, sehingga nantinya kita masih tunggu rejection resistant, kemudian mencapai ke level 5 atau wave kelima. Wave kelima sendiri mungkin saja nantinya bukan atau tidak tentu untuk tembus di bawah level low dari wave ketiga. Jadi, kalaupun misalkan wave ketiganya kita asumsikan di level ini, maka potensi kemungkinannya adalah wave kelima bisa saja hanya setara dari wave ketiga, sehingga nantinya wave A yang kemungkinan akan menjadi reversalnya akan segera terwujud di zona 2290-an. Nah, kemudian nantinya wave B, kemudian wave C akan terbang lebih tinggi. Tapi kalau normalnya, maka seharusnya dia akan turun lebih rendah dari level 3, sehingga kemungkinan wave kelima masih bisa untuk menyentuh teritori 2272 sebagai hasilnya. Di satu sisi, area coklat ini 2272 ataupun 2274 atau bahkan yang paling rendah adalah 2268, itulah zona historical price, sehingga kita asumsikan di sini potential good demand area yang berpotensi akan menjadi serangan yang bisa saja menahan pola penurunan lebih lanjut. Tapi dengan catatan teman-teman, ini harus sesuai dengan skema yang akan terjadi, dan dengan demikian harus mengharapkan data GDP yang akan surprisingly sangat kuat nanti malam. Kalau tidak, maka ini buyar dan kemungkinan hati-hati dengan teritori 2346. Tapi secara keseluruhan, selama tidak terjadi penembusan di atas 2350 ataupun 2355, Anda masih diperkenankan sell. Hanya saja pilihan opsi sell-nya Anda bisa lakukan di 2230, Anda bisa juga lakukan di 2240, yang terpenting stop loss di atas 2250. Selama tidak terjadi, maka relatif dalam fase penurunan. Di sisi lain, pound sterling nasibnya sedikit lebih baik, dan ternyata dia berhasil tembus teritori yang kita tandai di sini. Tapi sayangnya teman-teman, untuk kali ini skenario-nya berubah, bukan lagi mengincar buy. Kalaupun Anda masih menahan buy yang sejak kemarin terjadi, karena ini adalah pantulan di titik yang sempat kita tandai, maka segera exit jika ternyata dia tidak tembus area 2530-an. Kenapa? Karena kemungkinan potensi areal tersebut masih relatif lebih kuat, sehingga kemungkinan di sini akan terjadi rejection turun. Dan itu sebabnya, skenario kami untuk saat ini adalah mengincar zona sell terkait dengan kondisi candlestick yang terjadi kemarin dengan small body candle, kemudian juga dengan tail yang lebih panjang bagian bawahnya, sehingga inilah mengindikasikan tenaga buyer ataupun pembeli cenderung relatif lebih lunak. Kalau itu yang terjadi teman-teman, maka kemungkinan potensi penurunan ini masih bisa terjadi keberketahannya.
Nah, kalau misalkan untuk bullish sendiri yang jauh lebih kuat adalah jika dia mampu untuk tembus MA200 yang saat ini berada di 1.2560. Kalau misalkan dia tidak tembus, berarti artinya kenaikan hanya relatif bersifat sementara. Dan akhirnya di crude oil posisinya kebalikan. Dia kemarin sempat bullish tapi kemudian betul saja terjadi rejection di zona 84 atau lebih tepatnya 83.60. Nah, satu sisi dua candle terakhir ini kita bisa anggap sebagai dark cloud cover sehingga kemungkinan potensi penurunan akan terjadi. Nah, satu sisi lagi yang secara tidak sengaja kita temukan adalah perhatikan grafik yang ada di sini. Posisinya adalah bagian kanan memang sedikit lebih tinggi dari bagian kiri, tapi dia tidak lebih tinggi dari bagian yang tengah, sehingga kemungkinan kita bisa anggap di sini adalah level ataupun pola yang kita sebut sebagai head and shoulder. Kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan potensinya di area 80.60 itu adalah zona support neckline, yang artinya pola ini akan terkonfirmasi dan akan mengakibatkan penurunan lebih lanjut jika tembus area 80.60 atau low kemarin. Di grafik keempatnya, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa kenaikan ini kemungkinan akan berujung di kisaran yang sama dengan kemarin, yaitu 83.40 atau sedikit lebih tinggi, atau mungkin katakanlah mungkin 8400 sebelum akhirnya rejection turun. Dan akhirnya kita tindakan pola yang kita sebut sebagai rising wedge untuk pola pembalikan turun kembali. Nah, artinya pilihannya adalah Anda bisa lakukan di 8300, 83.40 dengan stop loss di atas 8400, atau Anda menunggu konfirmasi saat dia betul-betul tembus 8200 untuk potensi 80.60. Nah, kalau misalkan ternyata dengan cepat dia turun dan menekan di bawah 80.60, maka Anda diperkenankan untuk mempertahankan posisi jual Anda.